Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Julianti Mariana Heli, NPM 33180062. Saya dari mahasiswa Universitas Timor, khususnya program studi pendidikan biologi semester 6. Saya akan menjelaskan materi ujian mata kuliah fisiologi hewan. Materi yang saya jelaskan yang pertama itu konsep dasar fisiologi hewan. Sebelum kita masuk pada materi-materinya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fisiologi hewan. Jadi fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dan sistem tersebut, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Sebelum kita mengetahui tentang fungsi tubuh, ada beberapa konsep fisiologi. Yang pertama itu mekanisme fisiologi, yang kedua homeostatis, yang ketiga regulator, yang keempat konvermer, yang kelima homeokinesis, yang keenam adaptasi, yang ketujuh aklimasi dan aklimatasi. Yang berikut kita masuk pada struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi hewan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ. Yang berikut itu jaringan merupakan kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu jaringan epitelium atau jaringan epitel, yang kedua jaringan saraf, yang ketiga jaringan ikat, dan yang keempat jaringan otot. Yang berikut sistem peredaran darah pada hewan. Berikut adalah hewan-hewan yang akan kita bahas sistem peredaran darahnya, itu yang pertama ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang kelima mamalia. Yang pertama itu kita membahas tentang antrium bagian kanan, berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah akan O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena secara superior, kemudian vena secara inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri, kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan, lalu ke paru-paru. Yang berikut kita masuk pada antrium bagian kanan. Fungsinya yang pertama, menerima darah yang kaya akan O2 dari paru-paru melalui 2 buah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua itu antrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum antrium ventrikel kanan. Yang berikut fungsi yang berikut itu menerima dari antrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui pulmonalis ventrikel kiri. Yang berikut menerima darah dari antrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Yang berikut itu kita lihat tentang sistem pernapasan pada hewan. Yang akan kita bahas itu pada hewan protozoa, insekta, cacing, pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Yang pertama itu
kita lihat pada pernapasan dada. Pernapasan dada itu sendiri merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang kedua itu fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika fase ini terjadi ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada menjadi besar. Yang berikut, ketika terjadi volume dada yang membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua itu fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Fase ini terjadi ketika otot antar tulang rusuk kita berelaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru akan membesar sehingga rongga dada akan mengecil. Yang berikut itu pernapasan perut. Pernapasan pada perut ini merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Yang berikut itu pada pernapasan perut ini terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini merupakan fase di mana otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan rongga perut serta rongga dada serta udara yang di luar masuk ke dalam rongga dada. Yang berikut itu fase ekspirasi. Fase ekspirasi ini merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula, yang akibatnya dan mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Yang berikut itu pentingnya suhu, pH hewan, dan interaksi panas antar hewan dan lingkungan, serta termogulasi pada hewan endoterm dan ektoderm. Ada termoregulasi. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan kestabilitasan antara lingkungan internal dan eksternal. Yang berikut, ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan, sedangkan ektoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme hewan itu sendiri. Dalam pengaturan suhu tubuh hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang dihilangkan sendiri oleh lingkungan itu sendiri. Yang berikut, mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang berikut itu reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan terjadi dalam 2 cara, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dan aseksual pada hewan merupakan suatu proses biologi di mana individu organisme baru diproduksi.
Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup pada reproduksi generasi berganti-ganti antar sel dengan satu set kromosom dan sel dengan 2 set kromosom. Berikut reproduksi aseksual. Umumnya terjadi pada hewan avertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangan hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua itu gamule, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Yang berikut pembelahan sel pada organisme. Sel satu individu terbelah menjadi 2 organisme yang sama. Fisi merupakan pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Fisi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pembelahan biner dan multiple. Pembelahan biner ini meliputi kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, kromosom bagian DNA kromosom yang menempel menjadi replikasi. Kemudian sel mulai membelah sehingga terbentuknya 2 sel anakan. Yang kedua itu pembelahan multiple adalah proses reproduksi pada virus. Terjadi pada perkembangan seksual pada hewan. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal ini pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal itu pembuahan terjadi di luar tubuh hewan betina. Berikut perkembangan dan kelahiran embrio dapat dilalui dengan 3 cara, yaitu yang pertama vivipar atau melahirkan. Yang kedua ovipar atau hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga ovivipar atau hewan melahirkan dan hewan bertelur. Yang pertama itu vivipar atau hewan beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapatkan makanan dalam uterus atau rahim induknya. Contoh hewannya itu seperti gajah, kerbau, sapi, dan harimau. Yang kedua itu ovipar atau hewan bertelur, merupakan hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan. Yang ketiga ovivipar atau hewan bertelur sekaligus hewan beranak, merupakan hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang termasuk dalam jenis ini adalah kadal dan ikan hiu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.